Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita kembali dapat beribadah di kategorial kebaktian kebangunan rohani. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan yang Tuhan anugerahkan dari hari ke hari, sehingga pada hari ini ya Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengkuduskan hati dan pikiran kami, Engkau buat kami mengerti dan memahaminya, dan kemampuan untuk melakukannya, sehingga kehidupan kami senantiasa mempermuliakan Engkau, dan kami semakin didewasakan dalam keserupaan seperti Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah mujizat dalam keheningan yang diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 39. Tetapi saya akan baca mulai ayat 21. Mengapa? Karena ada satu keterkaitan peristiwa yang terjadi. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus pasal yang 5 ayat 21-43, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus membangkitkan anak Yairus
dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ada dua peristiwa dalam satu perikop atau dalam satu cerita. Nah, kalau kita perhatikan, orang yang pertama datang dan memohon kepada Yesus adalah kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia dengan tersungkur di depan kaki Yesus memohon agar anak perempuannya yang sakit, hampir mati, dapat selamat dan tetap hidup. Nah, dalam perjalanannya ke rumah Yairus, Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia telah berobat dan berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah habis apa yang dimilikinya. Harta bendanya juga habis. Tetapi semuanya itu ternyata tidak memberi manfaat bagi dirinya untuk kesembuhan. Justru keadaannya makin memburuk. Dua kisah ini menceritakan dua perempuan yang sama-sama sakit dan dalam kondisi yang kritis. Namun herannya, perempuan yang sakit pendarahan justru memperoleh mujizat dulu dari Tuhan Yesus. Padahal kalau kita baca di dalam bacaan firman Tuhan, Yairus yang memohon pertama kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama adalah bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik. Terkadang kita dibuat iri dengan orang lain. Ketika ada orang lain yang baru saja berdoa kepada Tuhan di dalam pergumulan yang dihadapi, tetapi Tuhan sudah menjawabnya. Sepertinya mudah sekali kelegaan yang didapatnya. Sangat mudah sekali bahwa doa-doanya itu dijawab oleh Tuhan. Sedangkan kita sudah lama banget berdoa. Bahkan sampai hari ini kita tetap berdoa. Meskipun dalam kondisi kritis yang kita alami. Namun Tuhan belum juga menjawabnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita dalam kondisi yang demikian, jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita tawar hati dengan keadaan yang terjadi. Jangan hilang percaya kita sedikit pun kepada Tuhan. Tapi tetaplah letakkan harapan kita kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab Dia tahu waktu yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jangan sekali-sekali kita menasihati Dia untuk waktu yang terbaik dalam menjawab pergumulan hidup kita. Mengapa? Karena Dia punya waktunya yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembelajaran yang kedua dari kisah ini adalah bahwa momentum atau kesempatan emas. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 25 dan 26, mari kita akan baca. Injil Markus 5 ayat 25 sampai 26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kalau kita perhatikan di ayat 25 sampai 26, perempuan yang sakit pendarahan bukan penyakit yang biasa. Mengapa demikian? Sebab dengan penyakit pendarahan yang dideritanya, maka aktivitasnya menjadi terbatas dan dibatasi. Selama dia sakit pendarahan, maka dia dikatakan sebagai orang najis. Sehingga dia tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan di dalam Imamat 15 ayat yang 19. Kemudian dia dikucilkan. Mengapa? Karena dia anggap dan bisa menajiskan orang lain. Itu terdapat di dalam Imamat 15 ayat 25. Dengan penyakitnya ini, tubuh perempuan ini semakin lemah. Sebab penyakit itu menggerogoti tubuhnya.
dan pengobatan sudah dilakukan sedemikian rupa, bahkan telah menguras harta bendanya. Dan sangat mungkin dia sudah menjadi melarat oleh karena penyakitnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa 12 tahun perempuan ini menderita sakit pendarahan. Pastinya bukan waktu yang singkat, 12 tahun itu. Dia lama dalam penderitaan. Dan dia tidak menjadi leluasa dengan penyakitnya itu. Dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Dia tidak bisa bergaul dengan orang lain. Dan bahkan dia juga tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Saya yakin sebelum sakit perempuan ini memiliki banyak waktu. Jadi sebelum perempuan ini sakit, perempuan ini memiliki banyak waktu, memiliki banyak kesempatan yang bisa dipergunakan dengan leluasa. Namun sakit pendarahan itulah yang menyebabkan dia harus berada dalam masa kegelapan selama 12 tahun. Sangat mungkin keadaan itu tidak bisa atau tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bahwasanya dia akan mengalami sakit pendarahan. Dan itu tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Bahwa hari-hari berikut yang akan dialami, dia akan mengalami satu sakit yang sangat-sangat membuat tubuhnya lemah. Dan oleh penyakit itu, dia digerogoti dengan begitu parah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita. 3 hari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan. Namun yang pasti ketika Tuhan anugerahkan kita dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hidup, saya mau katakan itu adalah momentum. Itu adalah kesempatan emas bagi setiap kita untuk selalu berkarya bagi nama Tuhan. Kita harus berdayakan kemampuan yang ada dalam diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun talenta yang kita miliki, apapun karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, lakukan secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah kesempatan yang terbaik dalam hidup kita. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Mumpung kesempatan masih ada di dalam diri kita. Bagaimana dengan kita dalam menggunakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang? Apakah kita memakainya untuk kesenangan Tuhan? Atau hanya untuk kepuasan diri sendiri? Jangan sampai menyesal karena kita kehilangan kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tidak semua seperti perempuan yang sakit pendarahan, yang masih diberikan kesempatan yang kedua. Menjadi pertanyaan, kapan momentum atau kesempatan emas bagi kita? Saya mau katakan, saat ini. Untuk itu, lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Apapun yang bisa kita kerjakan. Kerjakanlah untuk kemuliaan Tuhan sebelum kita terlambat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran yang ketiga dari kisah ini apa? Yaitu pastikan orang di dekat kita mendengar nama Yesus. Pastikan orang di dekat kita mendengar nama Yesus. Mari kita baca di ayat 27 dan 28. Dikatakan demikian. Dia atau perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu ide dari mana perempuan ini bisa berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Namun pastinya ide itu muncul dari iman yang dimiliki oleh perempuan ini,
yang timbul dari mendengar berita-berita tentang Yesus. Seperti dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau misalkan perempuan ini punya ide dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ide itu muncul oleh karena iman yang ada di dalam dirinya. Dan iman yang ada di dalam dirinya itu timbul oleh karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidaklah mudah bagi perempuan yang sakit pendarahan ini bisa menyentuh jubah Yesus. Sebab dia harus bisa menerobos barisan orang banyak yang saat itu mengerumuni Tuhan Yesus. Apalagi kondisi perempuan ini sangat lemah oleh karena penyakit pendarahan yang dideritanya selama 12 tahun. Namun perempuan ini sangat gigih sekali untuk bisa meraih jubah Yesus. Sakit penyakit, kelemahan tubuh tidak menjadi penghalang untuk dia terus berupaya mendekati Yesus. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Dan itu dilakukannya oleh karena apa? Iman yang ada dalam dirinya. Dan iman itu muncul saat dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Nama Yesus memberikan harapan yang baru bagi perempuan ini. Nama Yesus memberikan kekuatan kepada dirinya, bahwa dirinya punya kesempatan untuk sembuh dari sakit pendarahan. Dengan penyakit pendarahan itu, dia tahu dia telah kehilangan segala-galanya. Kehilangan kesehatan, kehilangan harta, dan kehilangan harapan. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka dia punya harapan untuk sembuh. Dia punya masa depan yang tidak perlu lagi dikhawatirkan dalam hidup dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa banyak orang di sekitar kita saat ini telah kehilangan harapan. Dalam keputusasaan, dalam masa kegelapan yang dialaminya. Mungkin karena telah kehilangan apa yang selama ini dimiliki. Kesehatan, pekerjaan, bisnis, atau masa depan. Namun satu hal, hanya nama Yesus saja seseorang bisa menemukan kembali harapan di dalam hidupnya. Seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Berapa kali dia mendengar nama Yesus dan menjadi percaya. Dikatakan, sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang berarti perempuan ini bukan sekali saja mendengar berita Yesus, tetapi dia berulang kali mendengar nama Yesus. Dan nama Yesus itu disebut akhirnya memunculkan iman di dalam dirinya, sehingga dia dapat melihat masa depannya yang penuh dengan harapan. Dan itulah yang akhirnya memutuskan dirinya untuk datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi satu tanggung jawab bagi kita untuk kita memberitakan Kristus kepada orang lain. Kita tidak bisa memastikan kapan orang lain menjadi percaya oleh pemberitaan kita. Hal itu tidak penting. Yang terpenting adalah kita memiliki kesempatan yang begitu indah. Untuk apa? Untuk memberitakan nama Yesus. Orang ini bisa percaya oleh karena pemberitaan kita. Orang ini belum percaya oleh pemberitaan kita. Itu tidak hal terpenting di dalam diri kita. Tetapi ada satu tanggung jawab yang begitu besar. Bahwa kita harus memberitakan Kristus bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita baca di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15 dikatakan demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita jawab firman Tuhan ini dengan hidup kita, dengan kesediaan kita untuk memberitakan Kristus bagi orang lain. Seperti yang sudah saya sampaikan, ada banyak orang yang saat ini sangat mungkin mereka kehilangan harapan di dalam keputusasaan, dalam masa kegelapan yang dialaminya, dengan berbagai persoalan dan permasalahan yang ada, yang sedang dihadapinya. Ada satu tanggung jawab yang besar bagi kita, untuk kita memberitakan Kristus bagi mereka, sehingga mereka dapat menemukan kembali masa depan yang Tuhan rancangkan bagi hidup mereka. Marilah kita bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, untuk selalu memberitakan Kristus dimanapun kita berada. Sehingga ketika mereka berseru kepada nama Tuhan, mereka bisa diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat kesempatan yang begitu indah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar diri kami ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti dan memahami akan waktu Tuhan dalam hidup kami. Seringkali ya kami Tuhan, ketika kami menghadapi tekanan, permasalahan, pergumulan hidup, kami seringkali ya Tuhan memaksa Engkau untuk membebaskan kami, untuk melepaskan kami, menurut waktu kami. Tapi biarlah firman-Mu pada hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami, untuk kami bisa memahami akan waktu Tuhan yang begitu indah di dalam diri kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami bisa merespon secara benar setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan berikan hidup hingga sampai hari ini, Tuhan berikan kesehatan hingga sampai hari ini, Tuhan berikan waktu yang indah untuk hari ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami bisa memaksimalkan apa yang saat ini kami miliki, baik itu talenta, karunia, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan punya tanggung jawab yang besar untuk memberitakan karya Kristus, untuk memberitakan nama Yesus, sehingga orang lain bisa mendengar dan menjadi percaya dan akhirnya diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kuatkan kami, teguhkan kami, mampukan kami ya Tuhan. Bukan sekedar mendengar, bukan sekedar memahami, tetapi kami bisa melakukannya, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.